Dan pernah gak sih kalian merasa salah paham sama teman atau keluarga gara-gara komunikasi yang gak nyambung? Atau mungkin pernah ngerasa kayak, hah, kok jadi aku yang salah? Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih buat kalian semua yang pengen makin jago dalam komunikasi, terutama soal kecerdasan persepsi. Kecerdasan persepsi atau perceptual intelligence ini tuh kemampuan buat ngerti situasi dari sudut pandang orang lain yang banyak tuh. Bayangin, kalau kita bisa ngerti perasaan orang, bisa baca situasi dengan lebih peka, pasti hidup kita bakal lebih asik kan? Tidak lagi tuh drama-drama salah paham yang gak perlu. Dan ini gak cuma bikin kita lebih dihargai orang lain, tapi juga bikin kita lebih percaya diri dalam setiap percakapan. Oke, jadi ada 3 elemen utama dalam komunikasi yang bisa bantu kita jadi lebih peka dan terhubung dengan orang lain, yakni pathos, ethos, dan juga logos. Apa ya? Nah, pathos itu soal perasaan teman-teman. Misalnya, bayangin kamu punya teman yang baru aja putus cinta dan lagi sedih banget nih. Daripada langsung dikasih saran atau nasihat panjang lebar, coba bilang, aku gak kebayang gimana beratnya, tapi aku ada di sini kalau kamu butuh teman buat cerita. Nah, dengan begitu, kamu bisa bikin teman kamu ini merasa didengar dan juga dipahami. Itulah pathos. Bikin orang merasa terhubung karena kamu tunjukin empati. Terkadang, mereka cuma butuh didengarkan, bukan dihakimi. Yang kedua adalah ethos. Nah, ini tuh soal kepercayaan atau kredibilitas kita. Misalnya, kamu lagi presentasi di depan kelas tentang pentingnya jaga kesehatan mental. Kalau kamu cerita, dulu tuh kamu pernah mengalami fase berat dan burnout, lalu berhasil bangkit dengan menjaga kesehatan mental, teman-teman bakal lebih percaya sama kamu. Mereka akan berpikir, oh, dia tahu nih apa yang dia omongin, karena kan dia udah ngalamin sendiri. Nah, itulah ethos, bikin orang percaya sama kamu, karena kamu punya pengalaman yang bisa mereka relate. Yang terakhir adalah logos. Ini soal logika atau alasan yang masuk akal. Misal, kamu lagi ngomongin tentang pentingnya tidur cukup ke teman-teman. Daripada cuma bilang, tidur itu penting. Nah, coba kamu kasih bumbu fakta. Menurut penelitian, remaja yang tidur kurang dari 7 jam setiap malam cenderung mengalami penurunan fokus sebesar 40% dibandingkan yang tidur cukup. Nah, dengan fakta itu, teman-teman bisa lebih ngerasa ngerti gitu kenapa tidur itu penting. Dan logos ini bikin pesan kita jadi lebih kuat karena didukung sama data atau logika yang jelas. Nah, selain kata-kata, ekspresi nonverbal juga penting banget guys. Coba deh, kalau kalian lagi ngomong sama orang lain, gunakan kontak mata. Itu nunjukin kalau kita tuh beneran dengerin mereka. Terus jangan ragu buat pakai gestur tangan, senyuman, atau anggukan kecil. Kadang bahasa tubuh nih bisa lebih bermakna daripada kata-kata. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang praktis biar kecerdasan persepsi kalian ini makin tajam. Nah, yang pertama adalah active listening. Jangan cuma dengerin sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar fokus dan coba pahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang kedua adalah coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangin nih, kamu ada di posisi orang lain, kira-kira gimana ya rasanya? Ini bisa bikin kamu lebih ngerti mereka loh. Yang ketiga, ada bertanya dengan tulus. Nah, kalau nggak ngerti, please nggak usah ragu buat nanya. Pertanyaan yang tulus itu bisa bikin orang lain merasa dihargai dan juga diingat. Gitu. Jadi gimana? Kalian siap buat jadi generasi muda yang nggak cuma pintar secara akademis, tapi juga peka dan cerdas dalam memahami orang lain? Yuk, mulai praktikkan kecerdasan persepsi ini tadi setiap hari. Coba lihat sekeliling kalian dan mulai deh baca situasi. Bukan cuma bikin hidup kalian lebih gampang, tapi juga bikin dunia sekitar kalian jadi lebih hangat dan saling ngerti. So, let's go and make a positive impact.